Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau, ya Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari kitab Efesus 5 ayat 7. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Tiba ini, unang mahamu gabe dongan satohap nasida. Bijak dalam keterhubungan dengan sesama. Dalam hal ini, Paulus bukan melarang semua hubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Yesus mengajar para pengikutnya untuk berteman dengan orang-orang berdosa dan membawa mereka kepada Yesus. Sebaliknya, Paulus dalam tulisannya menentang gaya hidup orang-orang yang membuat berbagai alasan untuk berperilaku buruk dan yang menganjurkan orang lain, entah itu orang gereja ataupun orang di luar gereja, untuk juga mempraktikkannya. Orang-orang seperti ini dengan cepat mencemari gereja dan membahayakan kesatuan dan tujuan gereja. Kita harus berteman dengan orang-orang yang belum percaya, jika kita mau membawa mereka kepada Kristus. Tetapi kita harus waspada terhadap orang-orang yang luar biasa jahat, tidak bermoral, atau menentang semua prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yesus bagi kita. Orang-orang itu lebih besar kemungkinan bisa memengaruhi kita untuk menjadi jahat daripada kita memengaruhi mereka untuk menjadi baik. Sebagai orang-orang yang memiliki terang dari Tuhan, maka perbuatan kita hendaknya mencerminkan iman kita. Secara moral, kita hendaknya hidup tidak bercela, agar kita bisa mencerminkan kebaikan Allah kepada orang lain. Yesus menekankan kebenaran ini dalam khotbahnya di bukit. Karena itu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau dikatakan dalam ayat 7 ini, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, tentu berkawan kita harus membatasi diri kita terhadap orang-orang yang berpengaruh buruk kepada kita. Sebab kita telah dibuat oleh Allah di dalam Yesus Kristus menjadi anak-anak terang, anak-anak siang. Tentu sebagai anak terang, sebagai orang yang telah dibuat menjadi terang, harus berpengaruh menerangi orang-orang di sekitar kita. Tetapi kepada kita diberi hikmat. Kalau sekitar kita itu lebih besar pengaruhnya kepada kita, membuat kita menjadi tertarik kembali kepada kegelapan, maka Paulus menyarankan lebih bagus kita menahan diri untuk tidak berkawan dengan mereka daripada kita kembali menjadi kegelapan. Berhikmatlah di dalam menjalin hubungan dengan siapapun. Tentu ketika kita berkawan, berteman dengan siapapun, kita bisa merasakan bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka atau bagaimana mereka bisa mempengaruhi kita. Ketika kita menyadari pengaruh buruk dari sekitar kita lebih besar, menarik kita, maka lebih bagus ambil jarak sejenak dan semakin dekatkan diri kepada Tuhan dan mintalah hikmat dari Tuhan untuk memakai kita sebagai alatnya
untuk boleh membawa orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan saja. Tuhan menolong kita, memampukan kita, dan memberi hikmat bagi kita di dalam menjalin hubungan kepada sesama kita, dan jadilah berkat melalui terang yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terkadang kami tidak menyadari pengaruh-pengaruh yang datang dalam diri kami, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu selalu bersama dengan kami, memberi hikmat dan pengertian untuk kami boleh menentukan pilihan kami, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.